Persib Bandung masih sempurna di BRI Liga 1 2024. Tim berjulukan Maung Bandung itu belum terkalahkan dalam 15 pertandingan pada musim ini. Terbaru Persib Bandung berhasil membukukan kemenangan ke-10-nya setelah mengalahkan Persita Tangerang 3-1 dalam pekan ke-16 BRI Liga 1. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Minggu malam tadi, 3 gol Persib Bandung diprakarsai oleh Beckham Putra Nugraha pada menit ke-9 lewat asis Adam Alis. Selain itu, David Da Silva terus mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38 lewat asis dari Beckham Putra Nugraha, dan kemudian Tyrone Delpino pada menit ke-51. Persita hanya bisa membuat 1 gol melalui sundulan Ryuji Utomo pada menit ke-16 setelah menerima tendangan bebas Rifki Dwi Setiawan. Pada menit ke-75, Persita harus bermain dengan 10 pemain sebab tim berjulukan Pendekar Cisadane itu kehilangan karisma Fatoni akibat di kartu merah. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Persib Bandung di Liga 1 musim ini menjadi 15 pertandingan. Hasil ini pun sekaligus membuat tim asuhan Bojan Oda menjauhkan jarak dengan tim-tim di bawahnya. Dengan tambahan 3 poin dari laga ini, Persib Bandung sudah mengemas 35 poin, berjarak 2 angka dari pemimpin klasemen sementara Persebaya Surabaya. Sedangkan dengan tim penghuni posisi 3 Persija Jakarta berjarak 7 poin. Persib masih memiliki peluang besar untuk menyalip Persebaya Surabaya karena Mark Klok CS baru memainkan 15 pertandingan, sedangkan tim lain sudah memasuki pekan ke-16. Sedangkan bagi Persita, hasil ini membuat Pendekar Cisadane bertahan di posisi ke-10 BRI Liga 1. Muhammad Toha dan kawan-kawan menorehkan 24 poin dari 16 penampilan. Usai laga Persib kontra Persita tadi malam, ada satu momen di mana pelatih Persita Tangerang, yakni Fabio Lefundes, terlihat sangat emosi dengan menyambangi bench dari Persib Bandung. Dengan penuh emosi, Fabio terlihat beradu argumen dengan Yaya Sunaria hingga sempat terlihat cekcok dengan Wak Haji Umu, sebelum pada akhirnya Tyrone Delpino dan David Da Silva menenangkan sang arsitek asal Brazil tersebut. Belum diketahui secara pasti apa alasan sang arsitek melakukan kekesalannya usai laga tadi malam. Yang pasti ada kemungkinan ini berkaitan dengan kartu merah yang diterima oleh pemainnya pada babak kedua laga, yang membuat timnya harus tumbang di kandang Persib Bandung. Usai laga, pelatih Persib Bandung Bojan Oda mengakui Persib dan Persita sama-sama kelelahan saat bertarung pada pekan ke-16 tadi malam. Oda mengatakan timnya bermain 6 kali dalam 25 hari. Oda menambahkan, pihaknya melakukan pergantian pada menit ke-85 karena semuanya berjalan bagus dan juga terlihat oke. Tetapi Persita juga kelelahan, jadi tidak dalam kondisi terbaiknya. Dan di akhir pertandingan, kami tampak bermain lebih baik. Kami bahkan harusnya bisa mencetak lebih dari 3 gol. Tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah 3 poin. Dan ini hasil yang positif. Ada ketika semua berjalan baik-baik saja, kenapa saya harus melakukan pergantian pemain? Saya juga memberikan waktu bermain kepada Azikri Fadila dan juga Ferdiansyah, karena mereka belum cukup banyak tampil pada musim ini. Saya juga masih menunggu Tyrone Delpino mengenai kondisi cederanya, kata Bojan Oda. Mengenai euforia bermain di kandang, Oda mengatakan timnya melaju laga demi laga. Jadi menurutnya musim ini berjalan berbeda. David kembali dan Beckham Putra Nugraha bermain bagus di beberapa pertandingan terakhir. Oda juga senang dengan suasana stadion saat menjamu Persita. Menurutnya, ini merupakan hal bagus karena Boboto mulai kembali. Meski tribun utara dan selatan masih harus dikosongkan karena sanksi. Musim ini kami lebih bagus di kandang karena bermain dengan cara yang berbeda. Tahun lalu seperti yang saya katakan, kami punya Stefano Betre, Febri, David, dan juga Ciro. Sedangkan kebanyakan musim ini, kami hanya mengandalkan Ciro. Tetapi sejauh ini kami belum kalah. Jadi di kandang atau tandang, tidak ada perbedaan. Memang kadang saat tandang lebih sulit, tetapi kami melaju laga demi laga dan mencoba untuk meraih kemenangan. Sekarang mereka kembali, dan bisa dilihat atmosfernya lebih baik. Saya harap bisa kembali bermain di stadion yang penuh penonton, kata Bojan Oda. Sementara itu, pelatih Persita Tangerang Fabio Lefundes mengakui pihaknya sudah memperkirakan ini pertandingan yang berat. Fabio mengatakan ketika menghadapi lawan tim besar seperti Persib Bandung, tidak boleh menghilangkan peluang. Gol ketiga Persib, kata Fabio, pihaknya punya 2 peluang, tetapi permainan berubah. Walaupun demikian, ia mengaku bangga dengan pemain yang tidak pernah menyerah yang ditunjukkan oleh timnya. Persib tim yang kuat. Ada sedikit detil yang membuat mereka bisa membuat gol. Tidak sengaja gol mereka pada menit ke-8. Kami ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan.
kami punya peluang. Habis itu mereka kembali mendapatkan peluang dan menjadi gol. Ada pergantian pemain yang harus dilakukan karena Ryuji Utomo mengalami masalah. Kalau kami menang, kami bisa naik ke papan atas. Tetapi kami kalah. Kita harus bermain dengan baik ketika melawan PSM Makassar nanti, kata Fabio Lefundes. PSM Makassar diduga bermain 12 pemain di menit-menit akhir saat menghadapi Barito Putra dalam laga lanjutan Liga 1 2024. Insiden itu memantik reaksi Barito Putra untuk mengajukan protes. Pertandingan PSM Makassar kontra Barito Putra di Stadion Batakan Balikpapan pada Minggu malam tadi diwarnai ribut-ribut jelang dan setelah pertandingan berakhir. Ketegangan terlihat di dekat bench pemain PSM Makassar. Setelah ini akan menuliskan surat resmi protes. Itu urusan manajemen. Kenapa tadi ada sedikit ribut? Di situ terjadi satu pelanggaran dari pasal pertandingan. Apabila seorang pemain yang tidak sah bermain dalam pertandingan resmi, maka timnya akan dijatuhkan sanksi, kalah 3 poin, kata pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan menjelaskan PSM Makassar bermain dengan 12 pemain di menit-menit akhir pertandingan saat melakukan pergantian pemain. Menurutnya hal tersebut terus dibenarkan pemain PSM Makassar, yakni Syahrul Rasinari yang menyampaikan kepada dirinya. RD menilai PSM Makassar yang bermain 12 pemain merugikan timnya, sebab menurutnya di momen tersebut Barito Putra memiliki peluang untuk mencetak gol sekaligus menyamakan skor menjadi 3-3. Diketahui duel PSM Makassar kontra Barito Putra berakhir dengan skor 3-2 untuk keunggulan tim tuan rumah. Barito Putra sempat unggul lebih dulu, namun kemudian dibalas 3 gol oleh PSM Makassar sebelum diperkecil lagi menjadi 3-2. Mereka bermain 12 pemain, dan itu jelas ada rekamannya. Kenapa tadi kita sudah mencoba untuk menyampaikan bahwa ada 12? Tetapi mereka malah emosi. Bahkan pemain PSM Makassar tadi datang ke saya sampai bilang, "Iya coach, kita tahu 12 pemain, tetapi kita sudah sampaikan ke wasit. Tetapi wasit bilang play on. Makanya kita terus saja bermain dengan 12 pemain. Pemain itu namanya Lasinari. Tadi dia datang sama saya. Kita masih punya momentum bagus di menit-menit akhir. Kita mempunyai free kick, mempunyai corner kick, dan possibility kita membuat gol masih tinggi," kata Rahmat Darmawan. PSM Makassar dirumorkan ingin menggait winger kiri Persib Bandung Melson 5 pada putaran kedua Liga 1 2024. Peluang itu cukup terbuka mengingat bursa transfer putaran kedua telah dibuka sejak Kamis 19 Desember kemarin. Melson sendiri saat ini menjadi sorotan boboto karena dianggap kurang memberikan kontribusi bagi tim. Dari 12 laga yang dilakoni, pemain berpaspor Tanjung Verde itu hanya menciptakan 1 assist. Kondisi Melson 5 di Persib Bandung bisa saja dimanfaatkan oleh PSM Makassar untuk merekrutnya. Apalagi Melson 5 sendiri bisa bermain di beberapa posisi. Selain winger, Melson bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah dan juga gelandang serang. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sendiri dikenal menyukai pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Sebab, hal tersebut sangat membantu juru taktik asal Portugal itu dalam meramu taktikal. Namun melihat kontribusi Melson 5 sejauh ini tentu akan membuat PSM Makassar berpikir panjang. Khawatirnya Melson 5 ketika berlabuh ke kota Makassar juga tidak kunjung menemukan performa terbaik. Apalagi ketika pemain berusia 30 tahun itu didatangkan. Satu pemain asing yang ada di dalam tim PSM Makassar dipastikan harus keluar. Alasannya, regulasi Liga 1 2024 hanya mewajibkan setiap tim mendaftarkan 8 pemain asing. Menanggapi rumor Melson 5 ke PSM Makassar, media ofisial Persib Bandung Muhammad Jatnika Sadili menyampaikan, Melson masih terikat kontrak bersama Persib Bandung. Kontrak pemain yang bernilai 3,91 miliar itu baru akan berakhir tahun depan. Artinya PSM Makassar harus menebus sisa kontrak Melson jika benar-benar ingin menggunakan tenaganya. Ditanya soal adanya pembicaraan pihak PSM Makassar dan Persib Bandung terkait Melson, Jatnika menyebut, Persib Bandung sekarang masih fokus menyelesaikan putaran pertama. Juara bertahan Liga 1 ini masih memiliki 3 pertandingan sisa di putaran pertama.